Hai, kembali lagi di channel kami. Kali ini kami akan membahas tentang pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan dalam konteks COVID-19 dengan subtema efektif menggunakan disinfektan. Saat ini, banyak ditemukan bilik-bilik disinfeksi yang terdapat pada fasilitas umum seperti perkantoran, sekolah, serta tempat ibadah. Juga ditemukan praktek penyemprotan disinfektan pada kendaraan bermotor. Apakah disinfektan aman untuk manusia? Apakah disinfektan dapat membunuh virus penyebab COVID-19? Sebelum itu, mari kita lihat dari sini. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang dapat menginfeksi manusia dan hewan. Bentuknya yang menyerupai mahkota ini membuat ia disebut corona. Corona atau crown dalam bahasa Latin artinya adalah mahkota. Sebenarnya virus corona ini bukanlah virus yang baru. Beberapa virus corona ini sebelumnya telah menyebabkan infeksi pernapasan pada manusia, mulai dari yang ringan common cold hingga yang berat, yaitu penyebab wabah MERS dan wabah SARS. Nah, pada bulan Desember tahun 2019, ditemukan jenis virus corona terbaru di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini kemudian diberi nama SARS coronavirus 2. Ini adalah virus yang menyebabkan penyakit coronavirus disease atau COVID-19. Dari sini bisa dibedakan, pada tahun 2003 ada outbreak SARS atau Severe Acute Respiratory Disease. Virus penyebabnya adalah SARS-CoV. Ini adalah SARS-CoV yang pertama. Lalu kemudian pada tahun 2013 ada outbreak lagi, MERS, yaitu Middle East Respiratory Disease. Virus penyebabnya yaitu MERS-CoV. Lalu yang terakhir ialah COVID-19 2019, Coronavirus Disease 2019. Virus penyebabnya ialah SARS-CoV-2. Penyebaran COVID-19 yang pertama dan utama adalah droplet atau percikan batuk atau bersin. Pada faktanya, COVID-19 itu tidak menular melalui udara. Hanya saja, jika kita dekat dengan orang yang tertular dengan penyakit COVID-19, maka Droplet akan terbawa oleh udara, terhirup oleh orang yang berada di dekatnya. Dan droplet itu akan terjatuh ke tempat-tempat yang ada di sekitaran tempat tersebut. Jika kita menyentuh atau menghirup dan droplet tersebut, maka kita akan tertular COVID-19. di hal yang membuat kita tertular penyakit COVID-19, yaitu dengan memegang benda-benda yang terkena droplet-droplet dari penyakit COVID-19, apalagi di tempat umum. Inilah alasan mengapa kita perlu sering-sering cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan tidak menyentuh muka dengan tangan. Penelitian terakhir menyebutkan virus penyebab COVID-19 dapat bertahan hingga 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel. Kurang dari 24 jam pada permukaan kardus, dan yang paling singkat yaitu kurang dari 4 jam pada permukaan tembaga. Pertama-tama, kita harus tahu dulu bedanya antara hand sanitizer dan desinfektan. Hand sanitizer digunakan untuk menghilangkan kuman dari tangan atau kulit, jika desinfektan digunakan untuk menghilangkan kuman dari permukaan benda mati. Mengapa demikian? WHO telah menyatakan bahwa penyemprotan cairan desinfektan ke tubuh manusia dapat berbahaya secara fisiologis dan tidak menurunkan kemampuan orang yang terinfeksi COVID-19 ini untuk menyebarkan virus melalui droplet atau kontak langsung. Walaupun orang yang terinfeksi COVID-19 telah melewati bilik desinfeksi, segera setelah ia berbicara, batuk atau bersin, ia tetap akan menyebarkan virusnya. Penyemprotan salah satu bahan desinfektan seperti klorin dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit, bronkospam apabila terhirup, mual dan muntah. Oh hai. Jadi, disinfektan ini dikhususkan untuk benda mati ya. Tapi, disinfektan ini tetap berguna bila ada orang yang terinfeksi telah menyentuh properti publik seperti gagang pintu dan lain sebagainya. Virusnya akan menempel di sana. Dengan adanya penyemprotan disinfektan, maka virus yang menempel pada properti publik tadi akan mati dan tidak dapat menginfeksi orang lain. Dengan demikian, penggunaan disinfeksi dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Menurut rekomendasi EPA, kandungan senyawa yang disarankan yaitu WHO menyarankan kandungan ini. Baik EPA maupun WHO merekomendasikan asam hipoklorit karena asam hipoklorit ini memiliki tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan produk lain. Namun, walaupun relatif lebih aman, tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat penggunaannya.
Yang pertama, lakukan disinfeksi di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik. Yang kedua, gunakan sarung tangan. Yang ketiga, sebelum permukaan benda didisinfeksi, bersihkan dahulu dengan sabun dan air, karena hipoklorit tidak akan berfungsi setelah kontak dengan bahan-bahan organik seperti sisa makanan. Yang keempat, di dalam ruangan atau indoor, disinfeksi dengan cara menyemprot tidak direkomendasikan. Yang kelima, cara melakukan disinfeksi adalah dengan menggunakan kain yang telah direndam dengan disinfektan, lalu dilap, digosokkan, atau diaplikasikan ke permukaan benda yang ingin didisinfeksi. Yang keenam, segala produk disinfektan harus disimpan dalam wadah tidak tembus cahaya dan tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah proses disinfeksi selesai, buang sarung tangan dan segera cuci tangan dengan sabun dan air agar sisa disinfektan tidak tertelan. Cara disinfeksi untuk permukaan benda yang halus seperti karpet atau gorden, ada beberapa hal tambahan yang perlu diperhatikan. Pertama, bila memungkinkan, sebaiknya karpet atau gorden dicuci dahulu menggunakan air hangat, kemudian dikeringkan, lalu lakukan disinfeksi menggunakan disinfektan. Setelah proses disinfeksi selesai, bisa dilakukan pembersihan menggunakan vakum. Pertama, bisa baca dan ikuti instruksi dari masing-masing alat elektronik. Kemudian, sebaiknya alat elektronik diberi penutup atau pelindung yang mudah untuk dibersihkan, dan khusus untuk alat-alat elektronik bisa digunakan alkohol 70% dengan cara dilap ataupun disemprot, kemudian biarkan hingga mengering. Produk yang tersedia di pasaran yang mengandung natrium hipochlorite antara lain adalah baik untuk kandungan alkohol 70% dapat dengan mudah kita dapatkan di apotek. Ingat, tidak ada produk magic. Tidak ada produk yang lebih baik daripada yang lain. Kita perlu teliti dalam membaca kandungan dan cara penggunaan masing-masing produk agar mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak membahayakan bagi manusia. Pastikan seluruh area bersih, misalnya membersihkan lantai dan semua barang yang dapat kontak dengan kulit. Menyediakan sarana cuci tangan dan disediakan pula hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah diakses. Hindari penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan massa yang dalam jumlah banyak. Menjaga jarak kontak dengan orang lain. Selalu patuh menggunakan masker.